Coba deh bayangin sebuah bisnis itu kayak mesin yang super rumit. Punya banyak banget komponen yang bergerak, dan semuanya harus sinkron biar tujuannya tercapai. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngintip langsung ke ruang mesinnya, yaitu manajemen operasi. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan kepikiran, gimana caranya secangkir kopi yang Anda minum pagi ini, atau smartphone yang lagi Anda pegang, bisa sampai ke tangan Anda? Kelihatannya simpel, tapi perjalanannya itu, wah, jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jawabannya, di balik semua itu, ada satu mesin raksasa yang nggak kelihatan, yang kerja non-stop. Mesin inilah yang kita sebut manajemen operasi. Ya, inilah yang mengubah sebuah ide jadi produk dan layanan nyata yang bisa kita nikmati setiap hari. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bongkar dari mesin ini? Pertama, kita lihat konsep intinya. Terus, siapa sih insinyur di baliknya? Lalu, gimana strategi mereka biar menang saingan? Dan yang terakhir, gimana cara kita tahu mesinnya jalan bagus atau enggak? Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, konsep intinya. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen operasi itu? Gampangnya gini, ini tuh seni sekaligus ilmu tentang gimana caranya mengelola semua sumber daya, mulai dari orang, bahan baku, sampai teknologi, buat secara efisien mengubah input menjadi output. Nah, outputnya ini bisa barang, bisa juga jasa. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan simpel banget. Coba lihat deh, di kiri ada input. Ini bahan bakunya, kayak tenaga kerja, material. Terus di tengah ada proses transformasi. Disinilah sihirnya terjadi, di mana nilai tambah diciptakan. Dan, tada! Di kanan jadilah output, produk atau jasa yang sampai ke konsumen. Inilah jantung dari semua bisnis, beneran deh. Dan kerennya, konsep ini tuh berlaku di mana aja. Coba kita lihat tabelnya. Di perbankan, inputnya ya staf dan gedungnya. Outputnya layanan keuangan. Kalau pabrik, jelas ya, inputnya bahan mentah, outputnya barang jadi. Penerbangan juga sama. Pesawat dan kru itu input, outputnya ya jasa transportasi yang aman. Jadi polanya sama, cuma wujud input dan outputnya aja yang beda-beda. Universal banget. Oke, mesinnya udah kita lihat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi masinisnya? Nah, kita masuk ke peran kunci dari manajer operasi. Ya iyalah, mesin serumit ini nggak mungkin jalan sendiri kan? Mesti ada insinyur ahli yang jagain biar semua komponennya lancar dan harmonis. Nah itulah dia, sang manajer operasi. Dan gambar ini nunjukin betapa sentralnya posisi mereka. Lihat deh, operasi itu ada di tengah-tengah. Dia jadi jembatan yang menghubungkan keuangan, pemasaran, SDM, bahkan ke pemasok. Tanpa ada hub operasi ini, semua departemen lain bisa-bisa jalan sendiri-sendiri dan malah jadi berantakan. Terus kerjaan mereka ngapain aja sih? Intinya ada 4 pilar utama. Perencanaan, ini mikirin desain sistem dan alokasi sumber daya. Pengorganisasian, ngatur tim dan struktur kerjanya. Pengarahan, ya memimpin dan memotivasi tim sehari-hari. Dan terakhir, pengendalian, mastiin semuanya sesuai target dan standar. Kalau diibaratkan, mereka itu kayak arsitek sekaligus dirigen dari orkestra perusahaan. Nah, sekarang kita ngomongin yang lebih seru. Gimana caranya sebuah bisnis pakai mesin operasinya ini buat menang lawan kompetitor? Jawabannya ada di strategi operasi. Strategi itu bukan cuma keputusan sesaat ya. Seperti yang dibilang di sini, strategi itu adalah keseluruhan pola dari banyak keputusan. Dan pola inilah yang nentuin kemampuan perusahaan buat bersaing dalam jangka panjang. Ibaratnya, ini adalah peta untuk menuju kemenangan. Biar kebayang, kita lihat dua contoh strategi yang beda banget. Di satu sisi, ada strategi biaya rendah. Tujuannya satu, jadi yang paling efisien, paling murah. Di sisi lain, ada strategi kualitas tinggi. Fokusnya beda. Tujuannya jadi yang terbaik, paling top kualitasnya. Dua-duanya bisa bikin sukses, tapi cara main dan keputusan operasinya, wah beda total. Oke, bagian terakhir nih. Strategi udah, sekarang gimana kita tahu strategi itu berhasil atau enggak? Yuk kita intip dashboard utamanya. Jadi, gimana kita tahu mesinnya jalan dengan baik? Gampang, kita cek dashboardnya. Kita lihat angka-angka atau metrik-metrik kuncinya. Indikator nomor 1, yang paling jelas, biaya atau cost. Ini semua duit yang keluar buat tenaga kerja, modal, operasional. Tentu aja tujuannya biar seefisien mungkin. Indikator nomor 2, produktivitas.
Sederhananya, ini adalah perbandingan antara hasil yang didapat, yaitu output, dengan sumber daya yang dipakai, yaitu input. Semakin tinggi produktivitas, artinya kita semakin efektif. Dan yang ketiga, ini penting banget, kualitas. Ini bukan cuma soal barangnya nggak rusak ya, tapi lebih dalam lagi, soal gimana caranya memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Seringkali, kualitas inilah yang jadi pembeda utama di pasar. Jadi, ingat ya 3 pilar ini, biaya, produktivitas, dan kualitas. Mereka ini adalah 3 lampu indikator utama di dashboard operasi. Kalau tiga-tiganya warnanya hijau, wah itu artinya mesin bisnis Anda lagi sehat dan siap tancap gas. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan berpikir buat Anda. Coba deh pikirin satu merek atau produk yang paling Anda suka. Kira-kira strategi operasi apa sih yang bikin mereka sukses? Apa karena harganya yang murah banget, atau karena kualitasnya yang nggak ada tandingannya? Coba deh analisis. Jawabannya pasti menarik.